semua pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap sedia menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekalian, kita kembali bersyukur karena kembali kita ada di malam hari ini setelah kita melewati sepanjang hari di dalam anugerah dan bimbingan Tuhan. Dan di malam ini kembali kita boleh berkumpul bersama-sama untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita beristirahat di malam hari yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Nah, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, baiklah sebelum kita sama-sama berdoa, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan pada malam ini yang saya kutip dalam kitab Markus pasalnya yang keempat. Kitab Markus pasalnya yang keempat, kemudian dari ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kembali kita mendengar baca sebuah kisah yang menceritakan kepada kita bagaimana Yesus menghardik angin dan topan yang ada di danau ketika murid Yesus sendiri sedang ada di atas perahu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, suatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat indah yang bisa kita saksikan di sini. Perikop ini sungguh memberi pelajaran yang sangat berharga kepada kita, yang mengajar kita bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi semua persoalan dan problematika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dan kita membaca, saudara-saudara, khususnya kalau kita perhatikan di dalam ayatnya, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-39 dikatakan begini, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Nah, ayat yang ke-39 ini Bapak Ibu Saudara, ini memberikan suatu pengajaran yang sangat berharga kepada kita. Pengajaran apa yang bisa kita petik dari kebenaran ini? Saudara, kalau kita melihat, kalau kita mempelajari dan membaca secara cermat, maka kita akan mendapatkan bahwa ayat ini, ayat 39 ini sedang mengajar kita, sedang memberi penuntun, sedang memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi.
Nah, banyak kali saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, ya, kita berusaha dengan cara kita sendiri. Kita berusaha bagaimana dengan kekuatan kita sendiri, agar supaya apa yang kita alami itu bisa terhindar dengan begitu cepat. Tetapi sangat disayangkan, ketika kita berusaha untuk menyelesaikan setiap persoalan itu, kita mempergunakan atau kita melakukannya dengan metode yang keliru. Metode yang salah, saudara. Sehingga pada akhirnya kalau kita melihat, kita justru bukan menyelesaikan persoalan, bukan justru menyelesaikan masalah, tapi yang sebaliknya, justru persoalan yang kita hadapi itu semakin rumit, semakin sukar, semakin sulit. Dan kita semakin menjadi frustrasi, kita semakin menjadi bingung. Kita semakin tidak tahu harus berbuat apa, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika kita mau menyelesaikan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita menggunakan metode yang salah, metode yang keliru. Nah, dalam khotbah yang singkat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat, saudara-saudara, metode yang diajarkan oleh Yesus kepada kita ketika kita menghadapi yang namanya persoalan. Setiap manusia, saudara, belum ada manusia yang hidup di dunia ini yang sudah terbebas dari yang namanya persoalan. Pergumulan, masalah hidup itu masih terus kita alami, masih terus menghantui kehidupan setiap manusia, termasuk saudara dan saya yang ada pada saat ini. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bukan berarti persoalan itu tidak bisa kita atasi. Bukan berarti persoalan itu tidak bisa kita selesaikan. Segala sesuatu bisa kita selesaikan. Segala sesuatu bisa kita atasi, saudara. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menyertai kehidupan kita. Bukankah jaminan firman Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, ke-38 dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu berarti bahwa kita semua akan mampu menyelesaikan setiap persoalan, akan bisa menyelesaikan setiap permasalahan, apapun permasalahan yang datang dalam hidup kita. Hanya saja saudara-saudara, untuk menyelesaikan hal itu, kita perlu tahu cara dan metode yang harus kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita mampu selesaikan. Kita tidak menjadi frustrasi, kita tidak menjadi putus asa, dan akhirnya kita lari cari jalan keluar di tempat-tempat yang lain. Nah, malam ini secara singkat, saudara, dalam ayat yang ke-39 ini, kita melihat apa yang harus kita lakukan, saudara. Ini adalah pengajaran dari Yesus kepada kita. Dalam ayat yang ke-39 dikatakan begini, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada dua kata di sana, saudara, yang diungkapkan oleh Yesus. Pertama, diam. Kedua, tenanglah. Diam, tenanglah. Nah, ini metode yang harus kita gunakan ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah diam. Diam di mana, saudara? Diam di kaki Tuhan. Amin, saudara. Diam, jangan banyak melakukan sesuatu. Mari kita diam di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan kita berkata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon petunjuk kepada Tuhan. Kita memohon jalan keluar daripada Tuhan. Tapi kebanyakan kita ketika ada masalah, kita justru bukan diam. Kita berusaha lari ke sana, lari kemari, cari orang yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita berusaha dengan kemampuan kita. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, yang kita temukan adalah semakin berat persoalan yang kita hadapi, semakin sukar persoalan yang kita hadapi, kita bukan justru mendapatkan ketenangan, tapi justru kita mendapatkan hal yang lebih membuat kita merasa beban terus bertambah. Kenapa?
Karena ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita bukan diam saudara-saudara, tetapi kita berusaha dengan kekuatan kita. Nah, malam ini Yesus mengajarkan kepada kita, ketika saudara berada dalam persoalan, ketika saudara ada dalam masalah, jangan berusaha dulu dengan caramu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri. Jangan berusaha untuk cari pertolongan kepada yang lain dulu. Jangan berpikir siapa yang bisa membantu saya, siapa yang bisa menolong saya, siapa yang bisa menyelesaikan masalah saya. Yang harus kita lakukan pertama adalah diam di kaki Tuhan. Mari kita berdiam di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan kau sampaikan setiap bebanmu. Di kaki Tuhan engkau sampaikan setiap persoalanmu. Di kaki Tuhan engkau sampaikan setiap problema kehidupanmu, saudara. Maka ketika engkau berdiam di kaki Tuhan, di situ engkau akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Ya, di situ engkau akan mendapatkan kedamaian. Kenapa? Karena Tuhan akan membukakan kepada kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan persoalan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara, kalau engkau punya persoalan, engkau punya masalah finansial, kebutuhan setiap hari, ketika engkau melihat kebutuhan, keperluanmu sudah mulai menipis dan tidak cukup untuk seminggu barangkali, diam di kaki Tuhan. Jangan berusaha untuk pergi ke sana, pergi kemari, cari orang siapa yang bisa menolong kita. Engkau melihat mungkin hutangmu mulai jatuh tempo, saudara. Ya, sedikit lagi jatuh tempo. Engkau melihat kewajibanmu sedikit lagi sudah harus dilunasi, sudah harus dilakukan. Bapak, ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan dulu berpikir untuk cari siapa yang bisa menolong saudara. Yang pertama yang harus saudara lakukan, diam di kaki Tuhan. Kemudian setelah saudara berdiam di kaki Tuhan, apa yang saudara lakukan? Sampaikan kepada Tuhan setiap masalahmu. Sampaikan kepada Tuhan setiap pergumulanmu. Maka Tuhan pasti akan menunjukkan kepada saudara jalan keluar dalam setiap persoalan. Ya, datang di kaki Tuhan. Diam di kaki Tuhan, saudara. Jangan berusaha untuk melakukan yang lain. Karena justru ketika kita langsung bereaksi, ketika kita menghadapi persoalan hidup, maka yang kita temukan bukan ketenangan. Yang kita dapatkan bukan kedamaian. Tapi justru sebaliknya yang kita rasakan, beban itu semakin berat. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatanku, hanya Dia yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Saudara lihat murid-murid, ketika mereka ada masalah, ketika mereka menemui topan badai di tengah perjalanan dalam penyeberangan, yang mereka lakukan apa, saudara? Mereka mulai berusaha untuk menenangkan badai itu. Mereka berusaha untuk menenangkan perahu mereka yang menurut mereka hampir tenggelam, sudah mau tenggelam. Tapi justru yang mereka dapatkan apa, saudara? Mereka semakin takut. Mereka semakin gelisah. Mereka semakin bimbang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka datang kepada Kristus, maka saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus, Yesus sanggup untuk memberi jalan keluar kepada mereka. Nah, malam ini sebelum kita tidur, kita beristirahat. Bapak, ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kita diajar oleh firman Allah. Kalau saudara punya persoalan, saudara punya beban, masalah hidup, saudara, yang harus saudara lakukan pertama-tama adalah mari kita diam di kaki Tuhan. Jangan dulu lari kemana-mana. Jangan cari orang yang dapat menolong saudara. Walaupun saudara anggap orang itu hebat, luar biasa, bisa membantu saudara, belum tentu saudara. Apalagi saudara datang ke paranormal, dukun-dukun, orang-orang pintar, justru itu akan semakin membuat saudara merasa beban semakin berat. Tapi kalau saudara datang kepada Kristus, kepada Tuhan, Tuhan sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, kiranya firman Allah malam ini menolong kita semua, memberi kekuatan kepada kita semua, untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Menghadapi setiap persoalan, datang di kaki Tuhan. Cari Tuhan, serahkan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Dia pasti mendengarkan setiap seruan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah
malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali kita sama-sama akan berdoa pada malam ini. Ya, kita akan berdoa. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa tugas tanggung jawab yang utama kita sebagai orang percaya adalah mari kita berdoa untuk bangsa kita. Kita tahu bangsa kita sehari-hari ini, saudara, berada dalam situasi yang cukup serius. Pemerintah berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena kita melihat penyebaran yang begitu masif yang sedang terjadi sampai pada hari ini sedang mengakibatkan banyak korban pada hari-hari ini. Dan bukan cuma itu saja, pandemi COVID-19 ini itu berdampak yang sangat besar terhadap stabilitas bangsa ini, terhadap perekonomian bangsa ini, saudara-saudara. Bahkan kita berdoa supaya stabilitas keamanan tetap terjaga dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi kerusuhan di mana-mana, tapi tetap di dalam kendali kuasa Tuhan. Jadi kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Sebelum saya berdoa buat pribadi-pribadi saudara yang telah hadir bergabung bersama-sama di Room Doa Smyrna ini, mari kita tunduk kepala, kemudian kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, agungkan dalam nama Yesus. Kami kembali datang tunduk kepala bersyukur, menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan tunjukkan, buktikan bagi kami. Sepanjang hari dari pagi sampai pada malam ini. Kasih setia Tuhan menaungi kami, menuntun kami sehingga kami dapat melewati sepanjang hari ini. Kami ada lagi di malam hari ini dengan tubuh yang diberkati. Ini semua anugerah yang besar yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami, yang perlu kami syukuri dalam hidup ini. Kembali kami memohon, sempurnakan semua yang telah kami lakukan hari ini Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada dosa, ada pelanggaran kami, ampuni kami, kuduskan, sucikan kami, supaya kami tetap layak di hadapan hadirat Bapa di surga. Dan malam ini Tuhan, sebelum kami tidur, sebelum kami beristirahat, di malam hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai warga negara yang baik, malam ini kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, negara kami, Republik Indonesia ini, yang sampai pada hari ini Tuhan terus bergelut dengan usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, biar Engkau lawati bangsa ini. Kami mohon kuasa Tuhan menjamah bangsa kami. Kuasa Tuhan berkarya tercurah di bangsa kami, supaya persoalan yang sedang terjadi di dalam bangsa ini dapat segera teratasi, terselesaikan dengan baik. Bapa di surga, Engkau melihat akibat pandemi ini, Tuhan berdampak bagi banyak hal dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Berakibat Tuhan, stabilitas nasional sedang mengalami gangguan. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon kasih-Mu. Kasihani bangsa kami Tuhan. Lawati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar stabilitas keamanan terus terjaga terbaik. Biar keamanan terus terpelihara. Sehingga bangsa ini sekalipun sedang bergelut dengan persoalan yang serius, masyarakat yang ada di dalamnya tetap aman dan damai. Tidak ada kekacauan-kekacauan yang akan timbul. Tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang akan timbul. Tetapi semua dapat terkendali dengan sempurna karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam segala-galanya. Kami mohon anugerah-Mu malam ini. Kami mohon kasih-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang tergabung dalam Room Doa Smyrna ini. Kami berseru, kami panggil nama-Mu dalam nama Yesus. Kasihani bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Kuduskanlah bangsa kami Bapa di surga. Selamatkanlah bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Stabilitas ekonomi pun yang sedang mengalami gangguan, goncangan akibat peristiwa ini. Tuhan, biar Engkau kendalikan semua. Di dalam Roh-Mu yang kudus Engkau bekerja dan Engkau beracara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami hanya mampu berseru dan datang kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau sanggup untuk mengatasi segala perkara. Kalau badai dan gelombang Kau mampu atasi, kami percaya Tuhan, persoalan yang menimpa bangsa ini Engkau mampu atasi dan Engkau mampu selesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Berdoa buat pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet kerja yang ada. Tuhan tolong mereka, beri mereka hikmat akal budi. Mereka mampu mengendalikan situasi kondisi dalam hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat aparat-aparat keamanan, TNI, Polri, semua yang terkait. Tuhan juga memberi kekuatan, kemampuan kepada mereka, supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka, sehingga stabilitas keamanan di negeri ini terus terjaga dengan baik. Kami berdoa bagi para tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter, suster, perawat, siapapun Tuhan, para relawan Tuhan Yesus yang memberi diri mereka dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini. Tuhan sertai dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan saudara-saudara kami yang terdampak dengan virus ini Tuhan, kami mohon Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin di sana ada keluarga kami, ada saudara-saudara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, dan seluruh masyarakat Indonesia kami mohon, berikan kesadaran kepada mereka untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bangsa ini, bahwa mereka dapat melakukan semua ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur bagi Tuhan. Semua masyarakat Indonesia, semua jemaat-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Hamba-hamba Tuhan semua disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lalu malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua kekasih-kekasih yang telah hadir di dalam persekutuan Room 2 Smyrna ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Puri Taman Sari, Yudi Saputra Nurdin, Yuda Nurdin, Ibu Nana, Pak Yus, dan juga Ibu Nani Nurdin, Tante Nurdin, Om Nurdin. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka malam ini, sertai mereka, naungi mereka dengan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi sehingga malam ini mereka boleh beristirahat dengan cukup. Adik Nora juga mungkin yang ada di sana, mereka terpelihara dalam kasih Tuhan. Om Nurdin terus dijamah, dipulihkan kekuatan kesehatannya dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Sylvia Herina Halim bersama dengan suami dan anak-anak yang ada di Bone. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga ini. Situasi kondisi yang terbatas ini, biarlah tidak menghambat kuasa Tuhan terus mereka nikmati. Berkat Tuhan terus tercurah dalam keluarga rumah tangga ini. Dalam usaha dan pekerjaan mereka terus disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus di malam hari ini, Tuhan pelihara dan lindungi saat mereka tidur. Orang tua mereka, sanak saudara mereka diberkati Tuhan. Om Diki, Tante Shirley diberkati Tuhan, disertai dilindungi oleh Tuhan. Andi bersama dengan keluarganya diberkati Tuhan. Feby bersama dengan keluarganya, mereka semua ada dalam perlindungan daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kami doakan buat adik Apriliani bersama dengan saudara-saudara semua keluarga yang ada di rumah. Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Kuasa-Mu menaungi dan melawati mereka, khususnya di malam hari ini ketika mereka tidur dan beristirahat. Biarlah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan mereka alami dan nikmati. Mereka rasakan kasih Tuhan sehingga mereka dapat beristirahat dengan baik, dengan cukup di malam ini. Besok pagi mereka boleh bangun dengan tubuh diberkati untuk dapat menyembah dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Ibu Berta Marniati bersama dengan anak-anak keluarga di rumah masing-masing. Tuhan sertai mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kau sudah menolong melewati sepanjang hari ini. Kami percaya di malam ini Tuhan menolong dan memberkati dan juga menyertai. Khususnya ketika mereka sedang tidur dan beristirahat, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka sekalian. Kami berdoa juga malam hari ini Tuhan buat Ibu, buat Bapak Wengki Wijaya, buat Weni, Fani dan Niki dan juga Sestin yang ada di rumah. Bapa di surga, kuasa Tuhan kembali melawati keluarga ini. Engkau melindungi mereka, Engkau menaungi mereka, Engkau memberkati mereka. Kasih Tuhan dinyatakan bagi mereka.
Biarlah di malam hari ini Tuhan, Tuhan menyatakan pembelaan dan pertolongan Tuhan, dan mereka dapat beristirahat dengan cukup dengan sukacita sampai pada besok pagi Tuhan menuntun kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Jelita Rituan, buat Pak Rio Rituan, Ibu Herlina, Leo, Erikson, Julian, dan juga Olivia. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Berkati keluarga ini dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Sekalipun hari-hari ini Tuhan banyak atas dalam usaha, tapi kami percaya Kau sanggup untuk membukakan pintu-pintu berkat buat keluarga ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, karuniakan kekuatan, kesehatan, supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, diagungkan. Malam ini mereka terpelihara dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Hasna Tualangi bersama-sama dengan anak-anak, suami, keluarga yang ada di Papakelan, dan juga kedua orang tua kami di sana. Kembali malam ini kami persembahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan, bimbingan kasih Tuhan mereka alami, mereka nikmati, mereka merasakan kuasa dan tangan daripada Tuhan menjamah dan menjangkau mereka, dan mereka terus terpelihara dalam kasih Tuhan. Malam ini mereka tidur dan beristirahat dengan baik dan cukup. Pujian syukur dipersembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Mariance, Tuhan, Ibu Evi, Pak Andit bersama-sama dengan Vita dan Evan di Barombong. Tuhan, mereka adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya biar Engkau terus membungkus mereka, menaungi mereka dengan kasih Tuhan. Hari-hari mereka boleh merasakan tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang penuh kuasa menaungi mereka. Ya, tidak perlu ada ketakutan, kecemasan, karena Tuhan penjamin dalam hidup mereka, selalu menyertai mereka. Berkati keluarga ini, lindungi mereka, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Malam ini mereka dipagari oleh malaikat yang berpasukan, sehingga mereka boleh beristirahat di dalam kemurahan daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Pak Adit, Ibu Yafi bersama dengan anak-anak mereka dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami berdoa pada buat Ibu Uca dan Ronald bersama Jeffrey yang ada di rumah di BPH. Biarlah Tuhan juga kembali melawati keluarga ini. Ke dalam tangan Tuhan kami persembahkan hidup mereka. Kami tahu bahwa mata-Mu selalu tertuju atas kehidupan Pak Uca, Ibu Uca, Ronald dan Jeffrey. Mereka terus terpelihara dalam naungan kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir dalam rumah tangga ini, dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Terus beri kekuatan, kesehatan. Malam ini ketika mereka tidur, Tuhan pelihara dan lindungi mereka. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di Jakarta, Nita, keluarga, Tommy, Juliati dan keluarga di sana. Tuhan juga memberkati, melindungi dan menyertai mereka di malam hari yang penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita ini. Terima kasih Bapa di surga, segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Agustina Tandapai. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Ibu Agus selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu kembali melawat, kuasa-Mu kembali tercurah dalam hidupnya malam ini Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, Yanti, suami dan anak-anak, Arman, istri bersama anak-anak. Mereka semua malam ini terlindung dalam kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga ini, dan Tuhan pelihara mereka di malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Pak Rayandra Alan bersama dengan Ibu Andi Ita Raires, bersama dengan anak-anak semua di Bone mereka berada malam ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka bersama dengan seluruh keluarga yang ada di sana. Kasih kemurahan Tuhan menaungi kehidupan mereka. Berkat Tuhan terus tercurah dalam hidup keluarga ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pergumulan-pergumulan persoalan hidup Tuhan Engkau campur tangan. Tanggung jawab pekerjaan sebagai abdi negara Tuhan berkati. Semua berjalan baik lancar. Dan ketika tidur beristirahat di malam ini, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan malam ini buat keluarga
Ibu Daisy Tandra yang ada di Rantepao, Tanda Toraja. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, terus melawati Ibu Desi bersama suami, anak-anak, keluarga, sehingga mereka terus terlindung dalam kasih Tuhan. Mereka terus terpelihara dalam anugerah Tuhan. Mereka terus melihat, merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti tercurah atas kehidupan mereka. Diberkati keluarga ini dalam rumah tangga mereka, dalam usaha dan pekerjaan bisnis apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terutama Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan di malam ini, biarlah Tante Daisy bersama dengan keluarga, ketika mereka beristirahat, mereka merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dan mereka kembali lewati malam ini dalam anugerah Tuhan. Sampai besok hari, dengan tubuh yang diberkati, mereka bangun untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Bapak Bernard bersama dengan Ibu Yetri dan adik Dipa yang ada di Maros. Bapa di surga, sebagaimana di malam-malam yang Tuhan sudah menolong, menyertai mereka, kami percaya malam ini Tuhan kembali akan menolong mereka, menyertai dan melindungi mereka, menaungi mereka dengan kasih setia Tuhan, memberkati mereka dengan ajaib. Yang malam ini kembali mereka tidur dan beristirahat dalam pimpinan kuasa Tuhan. Diberkatilah keluarga ini. Mereka terus dipagari oleh malaikat Tuhan yang berpasukan di siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Ibu Rida Sandri bersama dengan suami, anak-anak, bersama dengan seluruh keluarga. Kasih setia Tuhan kembali melingkupi keluarga ini. Malam ini kembali Engkau mengunjungi mereka. Kau menyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Kau terus memberkati mereka. Biarlah malam ini Ibu Rida bersama keluarga dapat menikmati anugerah Tuhan. Mereka dapat tidur dengan baik, tidur beristirahat dengan tenang, dengan cukup. Besok pagi mereka bangun oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Ibu Rida bersama keluarga malam ini dalam peristirahatan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kembali kami datang kepada Tuhan berdoa buat Ibu Altin Subah bersama dengan keluarga. Tuhan, dimanapun berada, kami mohon kemuliaan Tuhan. Kami mohon kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan Ibu Altin, bersama dengan keluarganya Tuhan, bersama dengan semua yang ada di rumahnya. Mari Tuhan lindungi mereka, proteksi mereka dengan kasih Tuhan. Biarkanlah mereka beristirahat di malam ini dalam bimbingan tuntunan kuasa Tuhan. Mereka menikmati sukacita, damai sejahtera karena Allah bersama-sama dengan kehidupan mereka. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa malam ini buat Ibu Herlina Giarto bersama dengan suami yang ada di rumah. Kembali Tuhan, Engkau memberkati Ibu Herlina. Engkau menaungi mereka dengan kemuliaan Tuhan. Kau jagai, pelihara, lindungi di malam hari ini. Biarlah kekuatan dari Tuhan memampukan mereka untuk melewati malam yang Tuhan sudah sediakan dalam peristirahatan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kuat sehat mereka terus nikmati, terus menjalani hidup ini, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak semua, baik Gina bersama dengan suami yang ada di Mandai Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau lindungi dan sertai mereka. Demikian juga buat Dodi yang ada di Jakarta. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan tercurah atas hidup mereka. Dan mereka semua terus menikmati segala kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Ibu Yunus, buat Pak Yunus, Andre yang ada di Mangga 3. Mari Tuhan, Engkau kembali melawati keluarga ini. Malam ini biar mereka melihat kebesaran Tuhan. Kasih setia Tuhan mereka rasakan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup ini. Sehingga lewat hidup mereka selalu ada ucapan syukur yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Terus memberkati keluarga ini, terus pelihara, lindungi mereka. Khususnya di malam ini ketika mereka tidur dan beristirahat. Pemeliharaan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Baik Pak Yunus, Ibu Yunus, Andre, Mita dan Atta yang ada di Sentani, di Papua. Tuhan, Engkau melindungi mereka semua dengan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembali malam ini Tuhan kami doakan buat Ibu Eli Komar bersama dengan Pak Willem dan anak-anak yang ada di Polmas Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau sertai. Biar keluarga ini ada dalam naungan Tuhan, ada dalam proteksi Tuhan. Mereka jalani hidup ini karena malam ini ketika mereka tidur, Tuhan lindungi.
mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan sampai kepada semua keluarga dimanapun berada. Tuhan pelihara dan lindungi mereka semua. Terima kasih. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, buat Ibu Rina Ferdinandus bersama dengan suami, anak-anak dan juga keluarga yang ada di Maluku, di Ambon. Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai mereka. Terus melawati keluarga ini, pelihara mereka siang dan malam, lindungi mereka siang dan malam, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, pagari mereka dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka terus merasakan sukacita Tuhan mengalir atas hidup mereka, dan khusus di malam ini mereka boleh beristirahat di dalam bimbingan tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Kami berdoa malam ini buat Ibu Emi Tunandi, Paleo Komar, Angel dan Aldo. Kami kembali berdoa dan menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus ada bersama-sama keluarga ini. Pelihara dan lindungi mereka. Terus naungi mereka dengan kemuliaan Tuhan. Kembalikan kekuatan kesehatan yang sempurna buat Ibu Emi, sehingga mereka dengan sukacita menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Malam ini penuh kuasa dan memberkati mereka. Mereka lewati malam ini dalam kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Jody Guido bersama dengan Ibu Nova Farel dan juga orang tua terkasih di rumah. Kami serahkan kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah kemuliaan Tuhan memberkati mereka, menaungi mereka, menuntun mereka, menyertai mereka. Mereka lewati malam ini dengan penuh syukur karena Tuhan ada bersama-sama mereka. Pemeliharaan Tuhan mereka alami, nikmati dalam hidup ini. Biarkan mereka beristirahat sampai besok pagi mereka bangun dalam kemuliaan dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini buat Ibu Marlene Timbuleng Kotek bersama dengan anak-anak keluarga yang ada di Sulawesi Tengah. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama keluarga ini. Terus lawati, kunjungi mereka siang dan malam. Berkati keluarga ini. Kau lihat pergumulan-pergumulan mereka. Biar kuasa Tuhan memberi kemampuan, kekuatan, sehingga mereka mampu melewati semua pergumulan. Mereka melihat hari-hari indah dalam Tuhan. Mereka merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Buat sehat mereka alami, sehingga hidup ini mereka terus jalani dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Malam ini saat mereka tidur, Tuhan lindungi, pelihara, dan sertai mereka di dalam anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa malam hari ini buat Ibu Imelda Gunawan bersama dengan suami, anak-anak, baik Erik, Sasa, dan Sisi. Persembahkan Ibu Imelda sekeluarga. Tuhan sertai dan lindungi mereka khususnya di malam ini. Tuhan naungi mereka, pagari mereka dengan kasih setia Tuhan. Sehingga malam ini ketika mereka tidur, mereka terpelihara dalam kemuliaan Tuhan. Mereka terjaga dalam anugerah Tuhan. Sehingga mereka yang baru, mereka kembali melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Diberkatilah terus keluarga ini dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis, dalam rumah tangga mereka. Berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Karena kami percaya tidak ada satu yang dapat menghambat ketika Tuhan merencanakan anugerah berkat buat keluarga ini. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghambat dan menghalangi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Ibu Imelda Limpo bersama-sama dengan Pak Sandi Permana. Tuhan berkati mereka. Keluarga ini kami kembali serahkan kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan teruslah tercurah di dalam kehidupan mereka. Anugerah-Mu teruslah melimpah dalam hidup mereka. Kebaikan-Mu teruslah dinyatakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka terus jalani hari-hari hidup dengan penuh syukur. Karena pimpinan tuntunan kuasa Tuhan ada bersama mereka. Anugerah-Mu Tuhan mengarahkan setiap langkah-langkah mereka kepada jalan-jalan berkat. Sehingga setiap hari mereka terus merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa malam hari ini buat Nani Novianti dimanapun saja berada. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kekasih kami ini. Kasih Tuhan Engkau nyatakan, Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Ibu Nani Novianti tetap merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan khususnya ketika beristirahat di malam ini, Tuhan pimpin dan Tuhan memberikan perlindungan. Sehingga malam ini kembali dapat dilewati dengan penuh syukur sukacita sampai bangun besok hari di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian,
segala syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami doakan buat kekasih-kekasih kami yang malam ini tidak sempat bergabung dengan kami. Baik keluarga Adnan sama Timbang yang ada di Timika, keluarga Pak Etin, Lita, Ibu Norma Yunita, semua mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang ada di Malaysia, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan melindungi kehidupan mereka semua. Seluruh jemaat-Mu yang ada di Minasaupa ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Peliharakan mereka semua, sertai mereka. Kami yang ada di Pastori ini Tuhan, kami percaya kasih Tuhan menaungi, melingkupi kehidupan kami. Kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Anak kami yang ada di Bandung bersama dengan keluarga kami yang di Jakarta, kami tahu kuasa Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka di malam. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan tidur untuk beristirahat. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami percaya malam ini kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan, niatan-niatan jahat orang-orang tidak bertanggung jawab, segala sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri, segala pencuri, perampok, tangan-tangan jahil, segala kelemahan-kelemahan tubuh, mimpi-mimpi jahat, mimpi-mimpi buruk, segala bentuk kecelakaan apapun Tuhan, kebakaran, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang sakit dimanapun berada, dalam nama Yesus disembuhkan. Kami akan beristirahat di malam ini. Kami akan tidur memberikan tubuh kami di malam yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya kami ada dalam proteksi dan naungan daripada Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kasih setia Tuhan menyertai engkau, kekasih-kekasihku, dimanapun engkau berada. Tangan Tuhan tetap terulur kepadamu, memberkati dan menyertaimu, melindungimu dimanapun kau berada, sehingga engkau terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Kau akan terus melihat, merasakan kebaikan dan berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami masuki istirahat kami di malam ini. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam ibu bapak saudara sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Lude Ane, selamat malam. Tuhan memberkati. Kita sudah selesai berdoa, tapi yakin percayalah, ibu tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kami sudah mendoakan, ya, ibu tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Malam ini Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam istirahat malam ini. Ibu Lude Ane bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.